Hai hai hai, ketemu lagi nih bareng channel Versipedia. Ya, seperti biasa, kali ini Versipedia bakal bahas hal-hal menarik seputar teknologi nih. Dan buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Versipedia lebih semangat buat konten yang bermanfaat buat kalian. Ya, kali ini Versipedia bakal bahas tentang baju balap atau gerpak yang dipakai pembalap motor GP nih. Siapa nih yang gak tahu motor GP? Pasti semua tahu kan? Sejak aku dari kecil sampai gede itu tahu motor GP itu apa. Motor buat balap kan? Ini adalah aku nih pasti Rossi nih, dari kecil sampai sekarang nih Rossi nih. Kalau kalian siapa? Cek di komentar. Nanti kita adu balap. Iya, wearpad yang dipakai pembalap motor GP ini dipasangi teknologi yang sangat canggih. Wih, pasti kalian baru tahu kan kalau nggak dari sini. Makanya subscribe Versipedia buat kalian banyak ilmu kayak kita nih. Pasalnya, ketika sedang berbalapan, para pembalap motor GP bisa memacu motornya hingga kecepatan lebih dari 300 km per jam. Wih, nggak bisa dibayangin kan kayak apa. Orang aku naik motor 60 km per jam aja udah klip-klip mata aku udah belelaan gitu, kena kena asap kan. Ini 300 km per jam loh, bayangin. Ini berpacu sambil membawa nyawa ini. Makanya harus dibekali dengan teknologi yang sangat canggih biar aman pembalapnya gitu loh. Dengan kecepatan segitu, tentu resikonya sangat besar nih bagi pembalapnya. Emang ya, eh, secara tidak langsung itu kan kenceng banget kan, udah kayak mobil aja berapa itu? Ini lebih dari itu loh. Jika mengalami kecelakaan, apalagi pelindung para pembalap ketika jatuh hanya dari racing gear yang dikenakan termasuk wearpod. Tuh kan. Kalau jatuh itu cuma pakai wear itu, pakai apa namanya diker di tangan itu doang. Makanya pebalap motor GP tersebut menggunakan baju balap khusus yang aman digunakan untuk ajang balapan gitu loh. Jadi harus pakai baju yang penuh dengan teknologi canggih nih. Apa aja tuh? Lanjut kita bahas di sini tentu saja. Tentunya pakaian ini dibuat dengan metode khusus dan merupakan hasil penelitian yang mendalam. Tuh, jadi nggak salah-salah teknologi nih, ini udah diuji di banyak sistem gitu loh. Ketika mengalami kecelakaan, biasanya dilakukan perbaikan pada baju balapnya. Namun, jika terlalu parah, racing suit ini akan dikirim kembali untuk diteliti ulang dan disempurnakan. Tuh, jadi kalau ada lecet dikit itu langsung diperbaiki. Jadi aman banget nih buat pembalapnya. Selain itu, pembalap juga biasanya lebih memilih untuk memperbaiki baju balapnya. Jadi nggak langsung dikit-dikit rusak dibalikin, dikit-dikit rusak dibalikin, nggak ya, sayang ya, diperbaikin selagi bisa gitu. Karena jika pakaian baju balap yang baru, maka pembalap harus beradaptasi lagi. Biasanya pembalap tidak nyaman dengan baju balap baru karena masih kaku dan tidak lentur gitu. Jadi udah kayak pasangan atau pacar nih, kalau yang baru itu harus adaptasi dulu, PDKT dulu gitu. Jadi kalau pembalap udah nyaman dengan satu baju itu ya pakai baju itu terus gitu. Jadi tidak langsung seperti itu. Jumlah baju balap untuk pembalap. Hmm, Pada setiap serinya, pembalap motor GP akan mendapat jatah 4 baju balap sampai 3 pasang sepatu dan minimal 3 pasang sarung tangan. Selain itu ada 4 pasang base layer yang biasanya digunakan di balik baju balap. Setiap balap motor GP akan merupakan fitting baju sebelum balapan dimulai. Jadi kayak
sebelum balapan dimulai itu kita harus diukur dulu gitu, pas apa tidak gitu, ukuran M atau L seperti itu ya guys ya. Biasanya dilakukan ketika pindah klub atau pembalap ganti merek baju balap. Jadi setiap pertandingan itu nggak pakai baju balap satu doang, itu harus ganti 3 kali sampai 4 kali seperti itu. Jadi perusahaan penyedia baju balap akan melakukan pengukuran secara rinci agar produknya sesuai dengan postur pembalap, agar ketika dipakai pembalap merasa nyaman dan aman. Jadi perusahaannya udah teliti banget dalam membuat baju balap atau merancang baju balapnya itu supaya sesuai dengan pembalapnya seperti itu. Biasanya bahan kulit yang digunakan untuk baju balap yang digunakan oleh para pembalap MotoGP adalah kulit dari kanguru. Wah, kanguru nih, gak kulit sapi ternyata ya. Aku kira kulit kebo anjay. Baju balap dibuat oleh tangan bukan mesin karena butuh pengukuran yang akurat dengan badan pembalap nih. Jadi nggak agak pakai mesin atau otomatis gitu ya. Jadi ini benar-benar istimewa banget dibuat dengan tangan-tangan ahli gitu. Selain harus nyaman, pelindung dan kain harus pas agar pembalap bisa konsentrasi gitu. Jadi tidak mengganggu konsentrasi pembalap kalau bajunya nggak nyaman atau gatal atau gimana gitu, tidak mengganggu konsentrasi ya guys ya. Jadi benar-benar diukur atau dipastiin kalau pembalap itu bakal nyaman memakai wear pack atau baju balap itu supaya pembalap juga bisa fokus menyelesaikan balapannya seperti itu. Bongkar pasang. Dalam menggunakan bahan berkualitas terbaik, baju balap MotoGP bisa bertahan sampai akhir musim. Seandainya pembalap tidak terlibat kecelakaan, tapi ada 2 komponen yang harus diganti, yaitu shielding pad di siku dan di lutut. Jadi setiap musim itu pembalap hanya ganti baju 1 kali doang, enggak maksudnya gitu. Dalam 1 musim itu bisa bertahan sampai 1 musim gitu baju balapnya. Yang diganti itu cuma 2 komponen, yaitu shielding pad dan siku di lutut gitu guys. Salah satu yang bikin penasaran dari baju balap ini adalah bagian belakang kepala atau ada yang bilang punuk gitu. Jadi yang di belakang punuk atau di belakang leher itu loh maksudnya tuh loh. Atau punuk itulah apa itu namanya. Kok ada punuknya segala sih baju balap ini? Pasti ada isinya deh. Pasti kalian bilangnya kayak gitu kan. Dan ternyata punuk ini isinya adalah beberapa perangkat penting bagi pembalap shop. Jadi di belakang ini kayak ada komponen-komponen gitu. Sebelumnya, punuk ini berisi pompa air yang berfungsi menjaga suhu dalam wear pack. Mirip radiator, begitulah kira-kira kayak radiator yang buat ngisi air gitu biar nggak kepanasan gitu kan. Isi punuk wear pack dalam motor GP. Kebayang dong, masa pembalap top di motor GP kemanasan gara-gara wear pack ya kan? Enggak dong, pastinya itu diairin air gitu biar suhunya tetap stabil dan nggak kepanasan. Selain itu, punuk juga digunakan untuk tempat minum para pembalap saat kehausan dan tidak kemungkinan untuk minum dengan cara lain saat sedang ngebut misalnya gitu. Jadi ini fungsinya buat isi air gitu biar pembalapnya waktu fokus mau nyalip gitu kan, di tikungan dia haus tiba-tiba kan nggak mungkin kan mampir di Maret dulu gitu. Pasti langsung disedot dari punuknya itu ada airnya udah gitu. Oke, sekian dulu informasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Perspedia
lebih semangat lagi buat video-video kayak gini supaya kalian lebih tahu wawasan soal teknologi di luar sana. Hihi. Sampai jumpa, dah.